Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyani Arsih, NIM 2020 53157, kelas Sistem Informasi C. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari pertemuan 13, analisa data kuantitatif. Pengumpulan data. Data merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik dari individu-individu dari suatu populasi. Data biasa berupa angka, huruf, suara, maupun gambar. Dari data ini diharapkan akan diperoleh informasi sebesar-besarnya tentang populasi. Dengan demikian, diperlukan pengetahuan dan penguasaan metode analisis sebagai upaya untuk mengeluarkan informasi yang terkandung dalam data yang dimiliki. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan atau desain penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh melalui pengamatan, percobaan maupun pengukuran gejala yang diteliti. Data-data yang dikumpulkan merupakan pernyataan fakta mengenai objek yang diteliti. Pada dasarnya, data dapat dikelompokkan pada berbagai macam jenis dan bagian. Jenis data menurut cara memperolehnya. Pertama, ada data primer. Data primer adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file. Data primer tersebut harus dicari melalui narasumber atau respondennya. Orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi maupun data. Pencarian data primer bisa dilakukan dengan wawancara atau interview langsung dengan responden, melalui telepon, email, dan sebagainya. Dalam mengumpulkan data primer, biasanya peneliti menggunakan instrumen penelitian yang disebut dengan kuesioner. Kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung dari objek penelitian, melainkan data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder bisa diperoleh dengan cepat dan mudah, karena data ini biasanya sudah tersedia dan tinggal kita mengambil dan mengumpulkan saja. Data sekunder dapat kita kumpulkan dari perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, Biro Pusat Statistik, dan kantor-kantor pemerintahan, seperti data dari Badan Pusat Statistik, BPS, data hasil riset, data dari perusahaan, dan lain sebagainya. Jenis data berdasarkan sumber data. Yang pertama, data internal. Data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misal, data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. Yang kedua, data eksternal. Data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya, data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, klasifikasi data berdasarkan jenis datanya. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya, jumlah pembeli pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, tinggi badan mahasiswi MTI, dan lain-lain. Yang kedua, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya, seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap bencana alam yang terjadi di Indonesia, dan lain-lain. Pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Yang pertama, data diskrit. Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Contohnya, nilai mata uang rupiah dari waktu ke waktu, dan lain sebagainya. Data kontinu. Data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada titik nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Contohnya, penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 850 ton.
Jenis data menurut waktu pengumpulannya. Data cross-section. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya, laporan keuangan per 31 Desember 2006, data pelanggan PT PLN bulan April 2006, dan lain sebagainya. Data time series berkala. Data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh, data time series adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2005 sampai 2006. Metode observasi. Metode observasi merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Metode observasi ini biasanya digunakan untuk mengetahui perilaku masyarakat secara detail. Ada beberapa keunggulan observasi jika dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian, antara lain, pertama, cocok untuk perilaku nonverbal, kedua, lingkungan alami, ketiga, analisis longitudinal. Kelemahan metode observasi. Sementara itu, observasi juga memiliki beberapa kelemahan. Antara lain, kurang terkendali, lack of control, sulit dikuantifikasikan, peneliti memberi skor terhadap pendapat yang diberikan, ukuran sampel kecil. Tabulasi data. Data yang dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan dan diorganisasikan secara sistematis serta diolah secara logis menurut rancangan penelitian yang telah ditetapkan. Pengolahan data diarahkan untuk memberi argumentasi atau penjelasan mengenai tesis yang diajukan dalam penelitian, berdasarkan data atau fakta yang diperoleh. Apabila ada hipotesis, pengolahan data diarahkan untuk membenarkan atau menolak hipotesis. Dari data yang sudah terolah, kadangkala dapat dibentuk hipotesis baru. Apabila terjadi, maka siklus penelitian dapat dimulai lagi untuk membuktikan hipotesis baru. Data biasa didapatkan dengan cara survei langsung di lapangan, observasi, dan lain sebagainya. Setelah kita mendapatkan data yang telah dikumpulkan dengan metode yang dipilih, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengolah data yang ada agar menampilkan hasil yang ingin kita ungkapkan. Data tersebut bisa ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik untuk memudahkan kita dalam memahaminya. Ada dua cara yang biasa digunakan oleh seseorang untuk menyajikan hasil dari sebuah studi kuantitatif. Cara pertama yaitu membeberkan angka-angka dalam sebuah tabel atau daftar. Dan cara yang kedua, menyajikan grafik. Sebagian besar orang lebih menyukai tampilan grafik dengan alasan bermacam-macam. Di samping lebih menarik dari segi warna dan bentuknya, dalam banyak hal penggunaan grafik juga lebih informatif. Penyajian data selain dapat disajikan dalam bentuk tabel, juga dapat disajikan dalam bentuk gambar atau grafik. Penyajian data dalam bentuk tabel bisa disajikan dalam beberapa arah, antara lain tabel satu arah one-way table, yaitu tabel yang memuat satu keterangan saja. Tabel dua arah two-way table ialah tabel yang menunjukkan hubungan di antara dua hal yang berbeda, dan tabel tiga arah three-way table ialah tabel yang menunjukkan pada tiga hal yang berbeda. Penyajian data dalam bentuk gambar juga dapat memudahkan dalam pengambilan kesimpulan dengan cepat. Ada beberapa macam grafik, antara lain grafik garis, line chart, grafik batang, bar chart, grafik lingkaran, pie chart, grafik gambar, piktogram, dan lain sebagainya. Berikut gambar alur analisis data. Grafik histogram. Grafik distribusi frekuensi untuk setiap kelas yang dinyatakan dalam segi 4 atau berbentuk balok, sehingga histogram disebut juga dengan bar diagram. Sumbu X menggambarkan variabel independen berupa skor nilai, sedangkan sumbu Y menggambarkan variabel dependen berupa distribusi frekuensi. Berikut contoh gambar histogram frekuensi untuk nilai ujian statistik. Grafik poligon.
Frekuensi poligon dilakukan dengan cara menghubungkan titik-titik tengah tiap kelas internal yang sesuai dengan frekuensinya. Sumbu X merupakan data frekuensi, diambil dari interval kelas yang diwakili nilai tengah. Sedangkan sumbu Y merupakan frekuensi poligon. Grafik poligon dimulai dari nilai frekuensi sama dengan 0. Pada suatu interval yang lebih kecil dari titik tengah kelas terkecil pada sumbu horizontal, sumbu X. Kemudian dengan menghubungkan titik tengah tiap-tiap kelas sesuai dengan frekuensinya dengan sebuah garis dan berakhir pada nilai frekuensi sama dengan 0 pada suatu interval yang lebih besar dari titik tengah kelas terbesar pada sumbu X. Contoh gambar grafik poligon frekuensi untuk nilai ujian statistik. Berikut sumbu X dan sumbu Y. Nilai 0. Grafik batang dan ogive. Grafik batang digunakan untuk mengukur tendensi pusat, dapat digunakan min, median, maupun mode, yang berfungsi untuk menunjukkan posisi pusat dari nilai distribusi frekuensi serta dapat mewakili seluruh nilai observasi. Ogive merupakan grafik distribusi frekuensi kumulatif. Berikut contoh gambar grafik batang frekuensi untuk nilai ujian statistik. Min. Min atau rata-rata hitung dapat dicari dari data yang tidak dikelompokkan maupun data yang dikelompokkan dalam distribusi frekuensi. Rumus untuk mencari min. Contoh, data dari suatu kelas sebagai berikut 28341. Rata-rata sampel. Data ditambah dan dibagi 5 karena jumlah data di sini ada 5. Sama dengan 3,6. Median. Median adalah suatu nilai yang membagi distribusi frekuensi menjadi dua bagian yang sama. Median juga dapat dikatakan sebagai titik tengah dari sebuah distribusi frekuensi. Pada gambar 22 terlihat bahwa jika distribusi persis sama atau normal, ini berarti min, median, dan modinya sama. Begitu pula sebaliknya, jika distribusi condong, ini berarti ketiga alat ukur yaitu min, median, dan modinya berbeda. Contoh, dari data sebuah kelas 2834118, data diurutkan menjadi 123488, diambil dari data yang terkecil. Nilai tengahnya yaitu antara 3 dan 4. Jadi medianya adalah 3 tambah 4 per 2 sama dengan 3,5. Diambil nilai tengah karena data di sini bersumber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nilai tengahnya angka ketiga dan keempat. Modus atau mode. Modus adalah suatu nilai yang terjadi pada frekuensi yang terbesar. Menurut Jogianto, suatu distribusi yang mempunyai suatu nilai modus disebut unimodal, sedangkan yang mempunyai dua modus disebut bimodal. Sedangkan yang mempunyai modus lebih dari 2 disebut multimodal. Contoh data. 5, 15, 15, 15, 15, dan seterusnya mempunyai nilai sebuah modus yaitu 15 disebut unimodal. Data sebagai berikut mempunyai nilai modus 15 dan 25 disebut bimodal karena mempunyai dua data. Distribusi frekuensi berdasarkan nilai tengah. Berikut gambar distribusi frekuensi berdasarkan nilai titik tengah. Ada mode, min, dan median. Letak median dalam kurva distribusi frekuensi berbeda-beda, seperti tampak pada gambar 6. Pada dasarnya, bentuk distribusi frekuensi dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu pertama, bentuk distribusi kecondongan skewed, baik distribusi yang condong negatif, negatively skewed distribution, dan distribusi yang condong positif, positively skewed. 2. Bentuk distribusi normal, symmetric distribution. Distribusi kecondongan, skewness, merupakan hasil dari pengukuran data untuk menentukan posisi relatif dari min, median, dan mode.
Bila bentuknya distribusi normal, simetrikal, maka posisi min sama dengan median sama dengan mode sama. Bila distribusi condong ke kanan, distribution skewetric, maka median berada di antara mode dan mode lebih kecil dari min. Bila distribusi condong ke kiri, distribution skewetric, maka median berada di antara mode dan min. Dan mode lebih besar daripada min. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar 6. Berikut gambarnya. Berbagai macam bentuk distribusi frekuensi. Di sini ada gambarnya. Ada negative skewed distribution, symmetric distribution, positive skewed distribution. Prosedur penggunaan tabel dan grafik. Berikut ini merupakan bagian data kualitatif dan data kuantitatif yang dapat digunakan dalam pembuatan tabel dan grafik. Berikut gambarnya prosedur penggunaan tabel dan grafik. Di sini ada data dibedakan menjadi dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif dibedakan menjadi metode tabel dan metode grafik. Di dalam metode tabel ada distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi, tabulasi silang. Metode grafik dalam data kualitatif ada pie chart dan graf. Data kuantitatif ada metode tabel dan metode grafik sama seperti data kualitatif. Di dalam metode tabel ada distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi relatif kumulatif, diagram batang, daun, tabulasi silang. Di dalam metode grafik data kuantitatif ada dot plot, histogram, octave, diagram skaler. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.